Tentunya selamat berjumpa kembali bagi saudara yang boleh dikatakan setiap minggu kita bisa ada di tengah-tengah ibadah ini. Saudara, tema yang saya ambil pada hari ini adalah proses alamiah. Proses alamiah, setiap apapun yang ada di dunia ini, itu kita berkonotasi berjalan secara natur atau alamiah. Nah, oleh karena sebuah proses adalah satu perjalanan, satu waktu, satu fase, dan mungkin tidak hanya pada manusia saja yang mengalami hal demikian, tetapi juga makhluk yang ada di dunia ini itu juga mengalami. Tak hewan, tak tumbuhan, termasuknya adalah manusia. Kita akan lihat terlebih dahulu di dalam kitab Roma pasal 5, ayat 3 sampai dengan 5. Roma pasal 5 ayat 3 sampai dengan 5. Saya membacakan terlebih dahulu ayat 3, Bapak Ibu ayat 4 dan 5 kita baca bersama ayat tersebut. Bersedia? Haleluya, amin. Demikian firman Tuhan katakan, dan bukan hanya itu saja. Ini tentunya tidak berdiri sendiri kata ini, melainkan ada kata selanjut sebelum itu, ayat 1 dan 2. Tidak perlu kita baca, nanti Bapak Ibu terangkan dan baca sendiri ya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ayat 4. Sama-sama. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak Ibu, saudara yang saya cintai di dalam Tuhan. Ketika seseorang mengalami perjumpaan dengan Kristus. Dan seseorang berjalan bertumbuh untuk mengenal Tuhan dengan benar, maka pasti terjadi sesuatu yang baru. Mengapa? Karena ada di dalam satu proses kehidupan manusia, ketika ia berjalan secara alamiah, maka dikatakan tadi bahwa proses itu menimbulkan, berarti dalam satu proses kehidupan manusia itu mestinya yang namanya proses itu berkembang, bertumbuh. Berkembang dan bertumbuh itu proses. Bukan sebaliknya, bagaimana keadaan proses itu semakin hari semakin menurun, semakin anjlok, semakin tidak jelas. Itu bukan proses. Menurut saya itu adalah sebuah kecelakaan. Karena mengapa? Saudara memilihnya untuk tidak bertumbuh dan berkembang. Kita kembali bagaimana ketika firman Allah berkata, dan bukan itu saja, maksudnya adalah bahwa manusia harus menyadari keberadaan Allah di dalam dirinya, dan Allah bekerja tanpa notabene baik diketahui atau tidak diketahui manusia. Allah bekerja. Dan Paulus sedang menasihatkan kepada jemaat yang ada di Roma, bagaimana panggilan orang percaya ada satu kasih karunia Allah yang begitu besar untuk menuju satu kemuliaan. Ini Paulus sedang menegaskan. Namun sebelum kemuliaan kita sampai kepada sasaran, maka harus mengerti dahulu bagaimana pengenalan kita akan Allah. Ini penting. Kalau seseorang menjadi Kristen tidak mengenal Allah dengan benar, itu satu bahaya besar. Sekalipun saudara atau Anda pernah melayani Tuhan, pernah ke gereja, bahkan perjalanan hidup kekristenan saudara sudah puluhan tahun.
Tapi itu bukan sebuah jaminan. Sebab itu, bila kita melihat bagaimana kasih karunia Allah ini dijelaskan oleh Paulus, karena kasih karunia Allah ini mesti disadari, mesti dikenal, mesti diketahui, mesti dipahami, sampai saya ulang beberapa hal. Ya. Supaya saya menemukan satu pribadi yang namanya Allah, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, yang telah mati untuk setiap orang yang percaya. Yang menjadi pertanyaan, saudara hari ini ada, saudara hari ini percaya, itu bukan karena kebaikan kita, tapi itu oleh karena Allah. Jadi ketika Allah mengasihi kita, bukan apa yang ada pada kita. Ketika Allah melihat kita, bukan apa yang kita punya sesuatu lebih daripada orang lain, bukan. Jadi kasih Allah kepada kita, karena dia melihat putranya yang tunggal, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita ini gak ada sesuatu pun yang bisa kita andalkan. Jadi kalau sampai hari ini kita bisa duduk memuji Tuhan, mendengar firman, itu karena Allah melihat putranya yang tunggal. Oleh sebab itu kematian Kristus sangat begitu mestinya orang percaya mengagungkan, menghormati, meninggikan. Itu sebabnya kalau kita melihat lebih jauh kasih karunia Allah itu ternyata terdapat di dalam satu keadaan yang di dalamnya manusia mesti menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang terpanggil. Orang-orang yang dipilih. Jadi tidak semua orang dipanggilnya, tidak semua orang dipilihnya. Jadi ketika kita ada saat-saat seperti ini, itulah kasih karunia Allah. Tidak ada sesuatu pun dari ujung rambut sampai telapak kaki yang bisa kita banggakan. Karena kita tahu jelas kita ada, itu karena Dia memilih kita dan memanggil kita. Untuk apa? Bukan untuk memenuhi bangku gereja. Bukan untuk supaya kita diberkati. Itu notabene gak perlu kita minta, Allah pasti sediakan. Tapi untuk sesuatu yang di dalamnya Alkitab tadi mengatakan, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Jadi, si karunia Allah itu terletak bagaimana kesengsaraan setiap orang percaya akan Allah. Kalau dunia memandang dari sudut yang berbeda, bagaimana dunia terbalik di dalam menilai dan memilih satu kata menyikapi penderitaan. Dunia akan berkata, bagaimana mungkin saya bisa bermegah? Orang saya menderita. Saya mendapat tekanan. Saya mendapat hinaan. Saya mendapat satu kesengsaraan yang begitu panjang. Seolah tidak pernah ada ujung dan pangkal. Maka dari itu tidak heran ketika kecemasan putus asa itu banyak dialami oleh orang-orang, tidak terkecuali anak Tuhan sekali. Kita akan coba melihat lebih jauh. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bagaimana kita bisa memegahkan kesengsaraan tanpa kita ketahui kesengsaraan itu untuk apa dan buat apa. Maka dari itu kita harus kenali bagaimana Allah pribadi yang telah memanggil memilih kita. Dan kita yang dipilihnya ini lewat putranya yang tunggal. Maka kita menjadi berharga. Sebab itu keberhargaan kita mesti kita tilik oleh kesengsaraan yang Tuhan izinkan di dalam hidup kita. Jadi kesengsaraan kita itu bukan tanpa sebab. Tetapi kesengsaraan itu punya tujuan dan motivasi Allah dan nama Allah. Jadi bukan kesengsaraan oleh karena pelanggaran
akibat ketidaktaatan kita kepada Tuhan, atau pengambilan keputusan kita terhadap sikap-sikap hidup kita yang bertentangan dengan firman. Dengan kata lain, hidup di dalam dosa. Bukan kesengsaraan seperti itu. Bukan. Sebagaimana Kristus sengsara dan menikmati bagaimana salib dipikulnya, itulah tujuan daripada Bapa membawa kepada hal yang demikian. Begitu juga kita sebagai orang percaya, muridnya. Bahkan kita orang-orang yang mendapat janji. Di ayat 1 mengatakan dengan jelas, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Luar biasa. Maka Paulus katakan di ayat 3, dan bukan hanya itu saja. Bukan hanya karena iman saja yang kita miliki dari keturunan Abraham, melainkan pula kita punya kemegahan, yaitu saat kita mengalami kesengsaraan. Wah Pak, kalau begitu siapa yang mau sengsara hidup ini mengikut Kristus? Kebanyakan kan kita sejarah, bila kita ada dekat, bila sakit kita disembuhkan, bila pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, dan seterusnya, maka kita ada di satu zona yang merasa diri kita, Tuhan sepakat apa yang kita inginkan selalu. Tetapi Tuhan sedang menarik dan memberi satu pengertian besar kepada setiap kita. Inilah kemegahan kita, inilah kasih karunia kita. Ketika kesengsaraan harus kita alami, itu bagian yang sebenarnya Tuhan sedang izinkan untuk mendewasakan kita. Mengapa seringkali kita minta berdoa supaya kesengsaraan cepat berlalu? Mengapa masalah kita supaya Tuhan cepat angkat? Mengapa problem kita? Dan seterusnya. Supaya Tuhan angkat segera. Justru di dalam perkara ini, Tuhan sedang membawa supaya kita mengerti. Dia punya makna supaya kita mengenal. Buat apa kita tidak mengenal Kristus dengan benar? Itu marah bahaya sekali. Tetapi begitu banyak orang Kristen tenang dan nyaman dan merasa damai ketika dia memilih gereja dan ketika dia mendengar firman yang hanya berkiasan cerita-cerita atau dongeng-dongeng, hiburan-hiburan, lelucon dan seterusnya. Saya bukan mengatakan itu tidak boleh dan tidak benar. Tapi kita sedang menghadapi situasi zaman yang semakin hari iblis tidak melihat siapa kita. Karena iblis sedang menarik, membawa, memboyong setiap orang yang lengah. Maka dari itu, kalau engkau tidak masuk ke dalam kesengsaraan sebagaimana Kristus yang telah mengalaminya. Karena di dalam kesengsaraan itu kita mesti tahu. Kenapa, mengapa, buat apa ini Tuhan. Ternyata kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Mengapa kita ada hari ini? Dan mengapa saya sebagai pengkhotbah atau sebagai gembala? Itu ada proses panjang yang berjalan. Tanpa kita menyadari jalan-jalannya dan bagaimana pribadinya membawa dan menuntun kita di dalam ketekunan atas kesengsaraan itu. Maka jadilah seperti itu. Seseorang yang menghindarkan kesengsaraan. Apalagi dia tidak mau bertekun di dalam kesengsaraan itu. Karena dia ingin cepat berlalu, maka orang-orang seperti ini, kekristenan nanti akan menjadi kekristenan anak-anak. Kalau ada permen dikasih, dia senang. Kalau ada mainan yang dia inginkan, diberikan, suka. Tapi pada saat ketika itu tidak ada, dia nangis, dia pergi, dia katakan, papanya jahat, mamanya jahat. Begitulah kebanyakan orang Kristen. Ketika sesuatu yang terjadi dalam diri kita, kita mohon dan minta kepada Allah. Supaya Allah mengangkat dan kita berkata, kok begitu Tuhan?
engkau peduli dan seterusnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Tuhan yang bekerja di dalam dunia dan di dalam hidup kita sebagai anak-anaknya sekarang dan seterusnya. Allah itu sama. Allah itu gak berubah. Dia tetap sama bekerja. Sekalipun kita ada di bayang-bayang lembah kematian, sekalipun kita berdoa dan berdiri bertekuk lutut lagi dan seterusnya, seolah Allah berdiam, tidak bergeming sedikit pun. Itu bukan menunjukkan ketiadaan Dia. Bukan menunjukkan bahwa Dia adalah pribadi yang hilang dari keadaan kita. Bukan. Tapi Dia sedang menunjukkan bagaimana engkau bertekun di dalam kesengsaraan dan tetap percaya kepada. Wah, ini menunjukkan motivasi. Ini satu rekan Allah yang sungguh luar biasa. Ketika kita tahu kesengsaraan itu, sudah kita tidak bisa melakukan hal-hal yang tekun. Tidak bisa. Kalau kita tidak ada satu alat, sarana yang membawa kita kepada ketekunan itu, ya kesengsaraan ini. Coba orang-orang yang tinggal di pantai Indah Kapuk, sudah lihat lagi pada di Pondok Indah dan itu. Apakah mereka bertekun mencari Tuhan, bertekun untuk mencari kebenaran? Belum tentu, karena mereka sudah nyaman. Jangan-jangan hidup mereka tidak butuhkan Tuhan lagi. Jangan-jangan di pikiran mereka Tuhan itu sekian dari nomor apa yang menjadi kebutuhan. Itu situasi hari ini. Keadaan kita. Saya riskan sekali dengan melihat kondisi keadaan kekristenan hari ini, Bapak Ibu. Dan saya juga sedang menilik, mengoreksi ini. Sangat mengkhawatirkan. Sangat mencemaskan. Kondisi keadaan orang-orang percaya hari ini. Bangun tidur tengah hari dan seterusnya diisi dengan waktu yang tanpa adanya Tuhan dalam hidup. Dunia sedang menciptakan satu sistem. Perangkat itu selalu ada di tangan kita. Dan sistem itu mempengaruhi pikiran kita. Sistem itu mempengaruhi jiwa kita. Sistem itu mempengaruhi hati kita. Bayangkan, bangun tidur sampai mau tidur. Itu sistem yang ada di perangkat kita tidak terlepas. Bukankah itu sudah mempengaruhi seluruh aspek hidup manusia? Tanpa masalah. Itu yang tadi dikatakan mencemaskan, mengkhawatirkan. Seolah itu tidak bisa melepas dalam diri kita tanpa kita menginginkan Tuhan. Bukankah sistem ini membuat kita tidak menghendaki Allah? Bukankah sistem ini membuat kita jauh dari Allah? Bukankah sistem ini membuat jiwa kita tidak ada kerinduan kepada Allah? Seperti pujian mengatakan, jiwaku merindukan Kau Allah yang hidup, jiwaku harus kepada. Perangkat itu sudah mempengaruhi kita setiap saat. Tanpa saudara sadari, itulah sistem bagaimana dunia sedang dipengaruhi oleh sang iblis, setan. Dan begitu rupa dia terus membentuk, mewarnai kehidupan orang-orang percaya. Kehadiran Tuhan yang secara alami tidak membuat kita hidup di dalam satu dispensasi khusus. Kehadiran Tuhan secara alami di dalam kehidupan kita yang ada di dunia ini, Dia tidak membuat hidup kita mendapatkan dispensasi khusus. Artinya, Tuhan itu maha adil. Kepada siapa yang menjadi ciptaannya, Dia akan bertindak sama.
Matahari diberikan bukan untuk orang percaya saja. Buat orang yang tidak percaya, orang kafir, orang ateis, orang penyembah berhala, Tuhan tetap beri matahari. Hujan demikian pula. Bukan secara dispensasi khusus hujan diberikan kepada orang-orang percaya saja, sementara orang tidak percaya Tuhan tidak berikan. Bukan. Keadilan Tuhan, kemaha kasih-Nya Dia, itu berlaku untuk semua orang. Tidak ada dispensasi. Bukan berarti orang yang tidak percaya akan mengalami sakit lalu mati. Orang yang percaya gak mengalami sakit, gak mati. Bukan. Seperti itu. Saat orang dunia yang tidak percaya Kristus mendapat ketidakadilan, kejahatan, dia selalu dilukai. Sementara orang di dalam Kristus, ia tidak pernah dilukai, ia tidak pernah mengalami kejahatan. Bukan. Bukankah sebaliknya? Orang-orang Kristen yang cinta Tuhan lebih sungguh, setiap dia napas, bangun, maka dikatakan, aku selalu melihat bagaimana maut dan kecelakaan selalu ada di depan mata. Dari sini kita melihat bagaimana rentang yang begitu membuat iblis semakin kuat bekerja pada setiap diri orang percaya. Dia tipu kita, dia manipulasi kita, dia buat kita supaya menunda waktu untuk bertobat, hidup kudus, hidup suci, hidup yang takut akan Tuhan. Iblis bekerja dalam rentang waktu yang begitu, semakin hari dia bekerja semakin kuat. Dan tanpa disadari oleh setiap kita orang percaya, kita terjerumus tanpa kita menyadari. Dan ketika ada di ujung kematian itu, banyak orang baru menangis, di manakah engkau Tuhan? Hari ini banyak orang menunda untuk bertobat. Hari ini banyak orang menunda mencari Tuhan nanti masih ada waktu. Saya masih muda. Saya masih punya waktu panjang. Iya. Daun yang jatuh dari pohon bukan saja daun yang kering yang sudah tua. Daun yang masih muda itu pun bisa jatuh. Iran diserang oleh dua negara. Di sana tidak peduli lagi apa yang terlihat siap atau tidak. Dari anak-anak yang usia dikatakan dekat sekolah terjadi bom meledak. Kematian di mana-mana, bukan cuma puluhan, ratusan, ribuan. Kondisi kita ini seperti itu. Apakah kita saat ini menjadi manusia yang akan sia-sia tanpa kita memperhitungkan bahwa kemuliaan yang Allah berikan kepada kita itu cuma sekali. Hanya satu kali Allah berikan, tidak dua kali. Karena kematian cukup sekali. Bagi orang lain bisa tertimpa bencana, bagi orang Kristen tidak, itu salah besar. Maka kita harus melihat secara jernih bahwa Tuhan Yesus masih kasih kita kesempatan. Masih punya kesempatan. Itulah kasih karunia Tuhan. Satu kali Petrus berkata begini, Tuhan, pergi jauh-jauh dari aku, pergi. Mengapa sampai demikian Petrus menyuruh Yesus pergi dari dekat dia? Kata itu berlanjut lagi, Petrus berkata, aku berdosa, aku tidak layak Tuhan, pergi jauh daripada. Bila kita masuk ke dalam hadiratnya, bila kita menemukan pribadinya, bila kita tahu dia Allah, maka kekudusannya membuat kita merasa gak pantas. Kita tidak pantas menjadi orang yang semestinya dipilih dan dipanggil. Karena kita tahu terlalu naifnya kita. Terlalu kotor dan
layak kita memang mesti dibuang. Tapi karena kasih karunia-Nya, hanya hal kesengsaraan ini kita tekun, terus dilanjutkan lagi. Ya. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Lihat orang-orang Kristen yang hari ini berdiri, dia dari satu fase ke fase yang lain. Kesengsaraan satu, kesengsaraan lain. Dia jalani dengan tekun, dia jalani dengan kepastian iman percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang tidak pernah berubah. Maka orang-orang yang sedemikian ini pasti dia akan mengalami ketahanan uji. Tahan. Jangan sampai kesempatan yang begitu mulia yang Allah berikan buat kita lewati begitu saja. Padahal ini sangat luar biasa. Padahal momen untuk kita menderita, untuk kita bisa tahan uji, kita tidak sendirian. Kita nggak berjalan sendiri. Tidak pada agama lain yang mengajar, tapi ditinggalkan begitu saja. Kekristenan berbeda dengan agama. Kekristenan adalah jalan kehidupan ketika kita memilih Kristus adalah Tuhan di atas semua hal. Maka dia berkata, aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Itu betul dan tepat. Sekalipun kita ada di dalam kesengsaraan. Yang menjadi kita merasa ditinggalkan Tuhan. Karena notabene pola berpikir kita yang salah. Apa yang kita tangkap tentang itu? Kita anggap adalah Tuhan sebagai orang tua yang akan memberi kepada anaknya. Tidak pernah orang tua berkata, jangan nak, ini belum saatnya. Jangan, ini belum. Jangan, ini gak boleh. Jangan, ini membahayakan. Jangan, ini membuat engkau. Tuhan kita. Tuhan yang selalu panjang sabar menanti kita. Untuk kembali bertobat, sungguh-sungguh hidup suci, hidup kudus, hidup yang berkenan. Dengan begitu bukan berarti kita tidak punya persoalan atau masalahnya. Tapi kita tahu di dalam itu kita tahan uji. Karena di dalam ketahanan kita ada satu kuasa yang menopang kita tanpa kita ketahui. Tanpa kita ketahui. Sebab itu, satu contoh, Yusuf, yang kita bahas pada hari Rabu lalu. Saudara, Yusuf punya saudara 11, dengan dia 12. Pada saat dia adalah anak yang dikasihi, nyaman dalam lingkungan daripada keluarga besar. Baik papa mamanya sangat mengasihi. Dan kedekatan Yusuf begitu sangat diharapkan. Kehangatan terjadi dan seterusnya. Tapi justru ini loh yang dipilih Allah. Pada saat dia dijatuhkan, dibuang ke sumur. Dan mungkin saudaranya akan meninggalkan dan dia akan mengalami kematian. Kita lihat pada waktu yang tepat. Itu datang orang Midian. Maka saudara-saudaranya menjual Yusuf kepada orang Midian. Saat kita mengerti bagaimana dia ditawarkan, dijajakan sebagai seorang budak yang tidak punya hak, yang tidak punya apapun, dia tetap harus tutup mulut. Karena engkau budak. Dia sudah dibeli oleh orang Midian ini. Maka ketika dijajakan di pasar, mengapa ada satu waktu yang tepat juga Potifar datang sedang mencari seorang budak yang dapat dipakainya di istananya. Dan akhirnya Potifar membelinya dan menaruhnya Yusuf di istana. Tapi status dia masih budak. Yusuf terus bertekun, Yusuf terus bertahan, Yusuf terus
mengalami pengharapan. Karena dia tahu Tuhannya tidak pernah tinggal. Sampai akhirnya ia dikhianati, ia difitnah, ia dimasukkan sebagai satu pribadi yang bertindak kriminal. Dan akhirnya dia masuk ke penjara. Dan di dalam penjara begitu lama dia mengalaminya, di situ dia tetap masih punya pengharapan. Karena dia tahu jalan ini adalah pribadi Tuhan. Sampai satu kali Fir'aun mencari penafsir mimpi. Di antara mimpi yang dia alami, tidak ada satupun yang bisa menerjemahkan, mengartikan. Dan akhirnya 2 tahun berselang, si juru minuman lupa akan janji kepada Yusuf. Tapi mengapa tiba-tiba dia ingat Yusuf? Semua yang Yusuf lakukan itu bukan mukjizat. Semua yang Yusuf lakukan itu natur. Alami. Dia cuma menjalankan hidup ketaatannya, takut Tuhan. Dan dia tahu sengsaranya pribadi yang di atas sana. Yang dia percaya tidak pernah meninggalkannya. Ini loh yang mesti punya relasi kita dengan dia. Gak sekedar kita bisa memuji, gak sekedar kita minggu ibadah. Ada satu getaran yang membawa kita semakin mengerti dan mengenal Tuhan kita tuh luar biasa. Di dalam inilah Yusuf terus berjalan dan tiba-tiba si juru minum itu ingat Yusuf. Dia berkata, Tuhan, ada orang Ibrani yang mengerti tentang menafsirkan ini. Coba kita pilih. Dalam hidup kita berjalan. Tanpa kita sadari, seringkali jalan-jalan itu diatur Tuhan. Saya bersyukur bisa kenal dengan Yusuf, bisa kenal dengan Yusuf, dan tentu yang lain. Saya tidak sebutkan satu persatu, tapi kita sebutkan. Kemarin ketika kami periksa telinga, akhirnya berubah. Saya menemukan kata dokter itu, ini bisa disebut. Cukup lama rentang waktu yang saya berjalan tanpa ada kepastian. Seolah di situ kita menanti pertolongan Tuhan, mujizat. Tapi entah kenapa, tiba-tiba si orang punya problem, khawatir, rusak. Dan lewat beliau, ada tangan-tangan. Dokternya pun berusia 82 tahun. Saya tahu di sana, saya bertanya, nah, dokternya apakah ini ada nama kata belakangnya bisa? Karena orang tuanya profesor dan mengerti soal tentang telinga, PHP dan seterusnya. Oh enggak Pak, sore ini Bapak akan bertemu dengan dokter. Kita berkata, ya udah, Tuhan akan. Ternyata dokter itu sangat telaten, teliti. Cukup baik. Dia memberikan pengertian-pengertian. Bahkan dia jelaskan diagram yang terjadi pada telinga saya. Dan dia kasih obat. Dia berkata, ini kita buka ruang. Tuhan tidak mengadakan mujizat. Supaya telinga saya yang berdengung. Rentang waktu yang berjalan. Aku percaya. Dia pasti tolong. Dia pasti mengerti. Kita notabene selalu menuntut mujizat. Kita berpikir dengan mujizat bahwa kita tahu Allah sedang bekerja dalam hidup kita. Bukan itu. Bangsa Israel 40 tahun berjalan dengan Tuhan. Dan di situ Tuhan menyatakan mujizat demi mujizat. Dan dalam perjalanan Israel itu ketika tidak ada air.
Dia berdoa minta supaya Musa kepada Tuhan meminta air. Dan Allah memberikan air yang cukup manis dan menyegarkan. Maka disitulah bangsa Israel baru pertama kali mengenal Tuhan nama yang lain, yaitu Yehova Rafa. Allah sebagai penyembuh. Di kemudian hari bagaimana Israel juga tidak ada kekuatan untuk melawan bangsa Amalek. Bangsa yang garang, bangsa yang punya kekuatan luar biasa. Dan mereka harus melawan. Tapi satu kali Musa naik ke salah satu bukit dan dia mengangkat tangan. Saat tangan terangkat, maka bangsa Israel mengalami kemenangan. Saat tangan Musa lelah, capek, letih dan seterusnya karena dia juga manusia. Maka Israel terpukul kalah habis. Dan Musa perlu ditopang oleh Harun dan Hur. Saat Musa mengangkat tangan kembali, Israel menang. Sampai peperangan selesai. Amalek dikalah. Maka di situ bangsa Israel mengatakan, Allah Yehova Sih. Allah adalah panji-panjiku. Kurang apa lagi Allah menatakan dirinya kepada Israel. Kurang apa lagi? Coba ayo. Ayo kita bodoh-bodohan. Kurang apa? 40 tahun. Saudara sudah berapa tahun itu Tuhan? 20 tahun? 30 tahun? 40 tahun? Sudah kan beberapa Israel 40 tahun. Sebenarnya dia kesempatan berakumulasi untuk mengenal Allah. Tapi kenyataan firman. Dan sekian banyaknya mereka tidak masuk ke tanah. Semua mati konyol, mati tragis di padang belantara. Kekristenan yang hari ini masa bodoh hidup. Kekristenan yang hari ini merasa cuek dan tidak peduli tentang keselamatan yang Allah sudah janjikan. Engkau akan menangis dan tidak ada lagi kesempatan. Sebab itu, di waktu-waktu yang Allah selalu hadir tanpa kita mengerti jalan-jalannya. Tapi di situ kehadiran. Seringkali Allah membawa kita kepada jalan kesengsaraan yang tidak kita pahami. Mengapa itu harus terjadi? Dan ada orang-orang yang tidak tahan masuk fase kecewa, tawar, putus asa. Bahkan ada orang-orang tertentu yang meninggalkan Tuhan. Dia merasa kecewa, dia berhadapan dengan orang-orang yang begitu banyak. Dengan persoalan-persoalan begitu banyak. Tapi kenapa Allah tidak pernah menolongku? Tapi kenapa Allah diam saja? Seorang yang bernama Oswald Chambers. Dia berkata begini Bapak Ibu. Ketika aku berjalan bersama Allah di jalannya. Ketika aku berjalan bersama Allah di jalannya. Aku memang tidak memahami jalan itu. Tetapi aku tahu bahwa Allah memahami jalan. Maka dari itu aku harus memahami Allah. Bukan jalan. Tapi pribadi. Bisa nangkap? Aku saat berjalan bersama Allah. Aku tidak pahami jalan-jalan itu. Tapi Allah tahu jalan itu. Dan Allah pahami jalannya. Sekalipun Oswald tidak tahu. Akhirnya dia berkesimpulan. Sekalipun aku tidak memahami jalan itu. Karena yang aku pahami sekarang. Bukan jalan-jalannya Allah. Tapi pribadinya Allah. Kita pasti akan kecewa kalau kita memahami jalan-jalan. Satu kali kita ditolong.
Satu kali doa kita dijawab. Satu kali persoalan kita selesai. Tapi di kemudian hari Allah seolah diam diri. Kita kalau melihat perkara ini, kita bisa percaya. Berapa banyak orang Kristen mengharapkan perubahan hidup, tapi tidak pernah berubah. Apa yang dia impikan, apa yang dia inginkan, apa yang dia harapkan. Dia berpikir masuk Kristen, dia berpikir ke gereja, dia berpikir ini ada sesuatu yang baru. Ternyata bukannya yang baru. Justru semakin terhempas ke bawah dan semakin seolah sedang dihakimi banyak oleh dunia. Satu kali ada seorang istri mengajak suaminya untuk pergi ke gereja. Dan akhirnya suami ini pergi ke gereja dengan tekun, dengan sungguh-sungguh dan seterusnya. Satu kali suaminya ini bukan saja dia banyak melakukan kesalahan, tapi juga karakternya belum dibaharui. Dia berpikir kalau ke gereja maka otomatis karakterku berubah. Kalau aku ke gereja karakterku dibaharui oleh Kristus. Tunggu dulu. Kita harus melewati satu proses alamiah. Nah, proses alamiah inilah yang membawa untuk kita sengsara supaya kita tahan uji kita punya pengharapan. Pengharapan tidak mengecewakan. Sekalipun manusia akan berbuat terhadap kita apapun yang dilakukan, kita tidak pernah tergugah untuk kecewa. Karena pengharapan dasarnya. Kita bisa masuk mengenal Allah oleh karena iman percaya kita lewat putranya Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi di hari kita mau apapun, kita merdeka karena Dia sudah beri kita kasih karunia dan rohnya. Nggak ada yang membuat kita tidak menjadi semangat. Semangat kita bukan ditentukan uang banyak. Semangat kita bukan ditentukan baru gaji naik. Semangat kita bukan ditentukan ada pangkat kedudukan di pundak kita. Semangat kita karena kita mengenal arti kesengsaraan lewat Kristus Tuhan yang menjadikan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Ada satu cerita. Dan cerita ini boleh dikatakan sangat menggugah. Konon di zaman dulu pernah hidup yang bernama Damon dan Pythias. Damon dan Pythias. Kedua orang ini bersahabat sejak dari masa kecil. Mereka sudah menjadi pertemanan yang cukup aktif. Mereka melewati hari-hari kesengsaraan. Hari-hari bagaimana mereka melewati yang namanya ujian dan cobaan. Mereka bersama-sama berdua melewati. Sampai di antara mereka salah satunya itu percaya baik Damon atau Pythias. Dia berdua punya persahabatan yang begitu kental. Karena dia percaya. Satu kali apapun dilakukannya, termasuk mengorbankan dirinya, akan dibuat di antara pertemanan. Jadi pertemanan mereka itu disebut sebagai pertemanan sejati. Lebih daripada dia punya saudara. Satu kali. Di mana dia tinggal, negeri yang dia diami, itu terjadi satu peperangan yang besar. Akhirnya peperangan ini menghentakkan seluruh masyarakat di sana, termasuk Damon ini terpisah dari negeri itu. Pythias masih tinggal dan Damon sudah pergi ke salah satu negeri yang baru.
Cerita singkat, Fitias ingin tahu bagaimana kabarnya si Damon ini. Akhirnya dia mendapat kabar bahwa Damon di satu negeri seberang. Akhirnya Fitias ingin tahu bagaimana kondisi Damon. Dia berusaha untuk mencari, dia berusaha untuk menjelajah, dan dia berusaha untuk masuk ke negeri seberang. Apa yang terjadi? Ternyata dia tertangkap. Ketika dia ditangkap, maka dia dihukum, dikenakan sanksi kalau dia disebut sebagai mata-mata dari negara seberang. Ketika raja menangkapnya, maka raja mengatakan orang ini harus dihukum mati. Orang ini harus dihukum mati. Tanpa ada lagi untuk dia mengungkapkan pembelaannya. Yes. Akhirnya Fitias ditangkap dan raja mengalami satu keputusan, dia akan dihukum. Terdengarlah berita ini ke Damon. Damon mendengarnya, lalu dia datang kepada raja. Karena Fitias sudah berkata kepada raja, izinkan aku pulang. Karena raja berkata, apa yang kau inginkan sebelum kepalamu dipancung? Di situ juga ada Fitias, di situ ada Damon. Apa yang kau inginkan, kata raja? Izinkan sekali ini saja. Aku pulang. Aku akan pamitan kepada keluarga. Aku akan berbicara kepada istri dan aku akan berbicara kepada anak-anak bahwa aku dihukum kematian. Dan akhirnya Bapak Ibu, apa yang terjadi? Raja berkata, tidak boleh. Raja ketawa dengan sinis, itu sama saja kau sedang menipu. Karena ketika engkau pulang, kau pasti tidak kembali. Dan di situ akhirnya Damon berkata, Tuhan, biarkan aku yang menjadi pengganti. Jaminan bagi si Fitias. Kamu bodoh. Dia ini nanti bisa tidak kembali. Masa kamu mengorbankan nyawamu? Tidak. Dia pasti kembali. Kami sudah berteman, kami sudah berakrab, kami sudah berkawan begitu lama. Iya, seandainya Fitias tidak kembali, maka engkaulah yang akan kupancung kepalamu. Maka Damon berkata, saya siap melakukan apapun untuknya. Saudara, akhirnya cerita ini ditutup. Saat itu Fitias tidak kembali lagi. Maka semua itu Damon menjadi garansi. Jadi jaminan nyawa. Raja berkata, kau terlalu bodoh. Kau terlalu percaya kepada temanmu. Dan si Damon berkata apa? Sekalipun aku tidak tahu mengapa dia tidak kembali. Satu hal yang ku tahu. Aku kenal dia. Aku tahu karakternya. Dari cerita perumpamaan ini Bapak Ibu, mestinya kita kepada Allah. Hal yang sama. Kita kenal Tuhan itu bukan jalan-jalannya. Tapi kita kenal Tuhan karena dia pribadi. Karakter Allah yang telah memanggilku dan memilih. Bapak Ibu, sebagai perenungan kita, maka di sini kita harus belajar merubah pengikutan kita, pengiringan kita kepada Tuhan. Kita mesti ada sesuatu yang kita bergerak maju. Bukan mundur.
Tapi begitu banyak yang saya melihat orang semakin mundur, semakin jauh, dan semakin terhilang. Mungkin di antara kita yang menyimpan pertanyaan kepada Tuhan saat musibah terjadi. Mengapa orang yang kita kasih jatuh sakit Tuhan? Mengapa orang yang saya kenal baik-baik, dia sampai mati secara tragis, tertabrak truk, tidak ada lagi kesempatan. Kita sering bertanya seperti itu. Tapi pertanyaan itu sesuatu yang wajar. Mengapa? Karena kita manusia yang gak tahu. Kita manusia yang sangat terbatas. Sebab itu, hal yang ini perlu kita katakan. Bapak Ibu, saya bercerita sedikit tentang seorang pendeta yang cukup terkenal di era tahun 8, di era tahun 60-an. Pendeta ini bernama Billy Graham. Suatu kali Billy Graham itu teridap penyakit yang namanya Parkinson. Parkinson itu saraf otak terganggu sehingga begini terus saudara ya. Seperti Muhammad Ali pun kena Parkinson. Nah si Billy Graham ini di usia tuanya dia kena teridap penyakit Parkinson. Dan berjalannya selang waktu. Kemudian dia terus mengidap penyakit ini di usianya. Yang tidak sembuh Parkinsonnya itu. Justru sangat menyiksa daripada Billy Graham. Dan tidak lama berselang penyakit yang baru yang bernama hidrocephalus. Penyakit hidrocephalus ini adalah, saya bukan dokter tapi sedikit menerangkan, kondisi medis yang terjadi ketika cairan yang bernama cerebrospinal, nanti sudah tanya di dokter ya, jangan tanya sama saya. Ini cairan berlebihan di otak dan di sumsum tulang belakang. Jadi bukan saja Billy Graham punya penyakit yang namanya Parkinson, tapi dia terserang penyakit yang bernama hidrocephalus. Bagaimana kelebihan cairan di otak dan juga di tulang belakang, dan itu sangat menyiksa. Apa yang terjadi? Orang mengenal dia sebagai pendeta besar, penginjil, mentobatkan begitu banyak orang dengan setia, dengan luar biasa dia melayani Tuhan. Ribuan orang bertobat. Kuasa Allah bekerja pada Billy Graham. Tapi di usia 92 tahun dia mengalami sampai salah satu stasiun televisi terkenal CNN, pembicaranya yaitu bernama Larry King. Dia ingin jumpai yang namanya Billy Graham, pendeta besar. Dia minta satu waktu wawancara secara khusus kepada Billy Graham. Dan sangat saat itu baginya Billy Graham punya kesempatan. Dan apa yang terjadi? Pertanyaan-pertanyaan Larry King kepada Billy Graham. Dan Billy Graham menjawabnya, saya percaya ada maksud Tuhan. Dan apapun itu saya menerima. Saya tahu maksud Tuhan. Apapun semua itu aku terima. Billy Graham tentu tidak pernah tahu apa maksud Tuhan itu. Dan mengapa harus dicapai melalui sakit penyakit yang membuatnya sangat menderita. Namun ia menerima itu karena ia percaya Tuhan itu baik. Lantas Daud mengatakan, engkaulah gembala. Gembalaku yang baik. Bapak Ibu, kekristenan tidak cukup kita hanya mendengar tentang Yesus. Kekristenan tidak cukup kita hanya mendengar firman. Tapi kekristenan itu kita harus alami.
berjalan dalam kesengsaraan. Disitulah kita tahan uji. Di dalam ketahanan uji kita tahu. Di situ kita menaruh pengharapan hanya kepada Yesus. Saya tidak tahu ini hari saudara sedang mengalami apapun. Banyak orang mengecewakan, banyak orang tidak peduli, banyak orang tidak mau tahu tentang saudara. Banyak orang mungkin bukan saja yang tidak kenal. Yang kenal sekalipun sudah mulai menjauhi dirimu. Mengapa itu terjadi? Hanya satu. Sekalipun semua hal ini boleh terjadi. Yang aku tahu pasti. Aku menerima. Karena aku tahu Tuhan itu baik. Sebagai kesimpulan. Tidak ada salahnya kita bertanya mengapa Tuhan kok ini bisa terjadi. Karena dalam kebingungan kita yang mendalam. Akan apa yang Tuhan kerjakan. Walaupun pada akhirnya kita tidak mendapat jawabannya. Kita bertanya Tuhan tidak jawab. Justru yang menjadi pertanyaan dan kekhawatiran kita. Apakah kita masih mempercayai Dia dan tetap kuat memahami Tuhan Engkau adalah Gembala. Yesus Kristus adalah Tuhan atas hidup kita sekalipun kita tidak memahami dan tidak mengerti. Dan oleh sebab itulah hal ini mesti kita ubah hidup menurut pengenalan kita. Saya percaya kalau kita mengalami itu, saudara imannya tidak dibangun. Berapa yang datang, banyak apa tidak, teman saya ada apa enggak, pendeta siapa yang khotbah, firmannya bagaimana. Bukan itu yang menjadi ukuran. Yang menjadi ukuranmu adalah, aku tahu hari ini aku ada di tempat ini. Karena Tuhan punya rencana. Pertanyakan itu pada kita. Mengapa saya ada di gereja ini? Mengapa saya ada di tempat ini? Mengapa Tuhan taruh aku di sini? Mengapa? Itu pasti ada rahasia. Hanya Dia yang tahu. Sekalipun di hari kita tidak punya jawaban. Tapi kita berjalan. Dia adalah pribadi yang telah menuntun kita hari ini. Sebagaimana tadi saya katakan. Sedikit lagi aja betul-betul penghabisan ini. Satu kali saya ke dokter umum mengatakan, Pak, Bapak punya batuk ini gak sembuh-sembuh karena dikhawatirkan. Tadi diperiksa darahnya, Bapak punya paru-paru itu mestinya tingkat yang betul itu 1. Tapi Bapak sudah 4. Miriskan. Sebab itu paru-paru Bapak kalau bisa datang ke dokter spesialis. Tolong dok bikinkan surat rujukan. Saya datang ke dokter spesialis paru. Masih muda dokter. 2 kali kemarin terakhir Jumat. Dan dokter itu berkata, paru-paru Bapak cukup bagus. Sehat. Apa yang bisa saya ketahui dok? Hasil daripada rekam jejak ini. Di usia 60 tahun. Mestinya angka diagramnya itu 75. Tapi Bapak 80. Tuhan kan melakukan mujizat. Tuhan gak berbuat sesuatu yang ajaib. Tapi lewat tangan-tangan. Sehingga aku bisa tahu. Ternyata aku tidak ada apa-apa. Kita jalan. Jangan lari. Jangan cemas, jangan berpikir, jangan duga-duga, jangan akhirnya kau tidak bisa makan. Tidak nafsu ini, tidak nafsu itu. Itu salah besar. Berarti kau bukan anak Allah yang mengerti tentang Allah itu. Kalau kau tahu Allah itu adalah tidak salah memiliki. Dia bertanggung jawab. Tapi bertanggung jawab bukan berarti dia menyelesaikan masalah kita semua. Kitalah yang harus juga bertanggung jawab. Jalani aja. Tuhan tolong kita. Tuhan berkati kita.
Mari kita sama-sama berdiri, kita akan nyanyikan satu pujian.